adik-adik, salam habatus hidupku bagi Kristus. Apa kabarnya? Ibu percaya kalian selalu semangat untuk belajar firman Tuhan melalui habatus ini. Kita akan dahului di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan sudah membawa kami untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pimpin acara ini supaya kami mengerti dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kalian pasti pernah merasakan atau saat ini ada yang sedang merasakan satu ketakutan. Nah, kata Tuhan, kita tidak boleh takut, tetapi kita harus takut juga, ya. Takutnya dalam hal apa? Boleh takut dalam hal apa? Mari kita baca di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ibu akan bacakan, kalian juga buka Alkitabnya dan baca bersama-sama, ya. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi kita tidak boleh takut, ya. Tetapi di sini Tuhan ajari juga kita harus takut, ya. Tetapi takut kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Kalau kepada hantu kita tidak boleh takut, karena di dalam nama Yesus hantu akan pergi, ya. Dia takut akan nama Yesus. Nama Yesus itu penuh kuasa. Tetapi Tuhan Yesus katakan juga bahwa kita harus takut. Takutnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan seperti apa? Takut kepada Tuhan itu bukan berarti kita harus sembunyi jauh dari Tuhan, tetapi kita harus lebih dekat kepada Tuhan, harus sayang kepada Tuhan, menyayangi Tuhan, taat, hormat kepada Tuhan. Itu disebut takut akan Tuhan, ya. Jadi kalau takut kepada Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan, tidak boleh jauh dari Tuhan, ya. Jadi tadi dibilang setiap orang yang takut kepada Tuhan. Jadi setiap orang harus takut kepada Tuhan, harus hormat, taat kepada Tuhan. Tetapi di sini juga ditekankan, seorang laki-laki harus takut kepada Tuhan. Karena apa? Laki-laki adalah seorang pemimpin yang Tuhan jadikan, ya. Pemimpin di dalam keluarga, di dalam perusahaan, di kantor, di gereja, ya. Nah, dimanapun Tuhan tempatkan laki-laki itu sebagai pimpinan, sebagai kepala. Nah, di dalam keluarga, ayah adalah seorang pimpinan. Seorang ayah yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, yang bisa mendahulukan Tuhan di dalam segala hal, yang mendasari kehidupannya di dalam Tuhan. Tuhan berjanji apa? Berbahagia, keluarganya diberkati. Jadi anak-anak mulai sekarang, mau perempuan mau laki-laki, sedari kecil harus belajar untuk hormat kepada Tuhan, sayang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, terus ya setia sampai anak-anak besar nanti
di mana Tuhan sudah tempatkan anak-anak menjadi kepala rumah tangga, kepala keluarga, ya, kepala keluarga, pimpin sebuah keluarga, punya istri, kalau laki-laki ya, punya istri, punya anak-anak. Nah, itu bawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di sana nanti. Begitu juga pada saat anak-anak laki-laki ini bertumbuh besar dan kemudian nanti bekerja di dalam perusahaan, menjadi pemimpin di dalam sebuah perusahaan, menjadi direktur. Nah, bahwa seluruh perusahaan itu, karyawan itu datang kepada Tuhan, ya. Begitu juga ada kemungkinan anak-anak ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri mungkin ya, atau menjadi pimpinan dalam sebuah gereja, gembala, ya. Anak-anak bawa semua itu yang ada di bawah anak-anak, bawahan anak-anak atau jemaat atau karyawan atau keluarga, bawa kepada Tuhan untuk beribadah, jangan lupa ya. Karena di sini Tuhan berjanji, maka anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tuh ya. Jadi diberkati ini seluruh keturunanmu nanti. Anak laki-laki ya, anak-anak perempuan juga tidak kalah penting. Kalau seorang anak perempuan dia bertumbuh nanti besar menjadi istri, dia juga akan mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan, menopang suaminya nanti ya. Nah, begitu juga sekarang anak-anak lihat ayah anak-anak masing-masing. Bagaimana, apakah ayah anak-anak sudah ada di dalam Tuhan, sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan, sayang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin datang kepada Tuhan, baca firman dan membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan atau belum? Anak-anak doakan yang belum ya. Terus doakan biar Tuhan bekerja, Tuhan membawa ayahmu datang kepada Tuhan. Oke? Nah, di sini ya. Nah, seperti siapa taat takut akan bapaknya, akan Tuhan, yaitu seperti Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan bagi kita di atas kayu salib. Karena keinginan bapaknya, Tuhan Yesus taat untuk disalib, menebus dosa kita semua. Itu menjadi teladan. Jadi kita pun akan ikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan, untuk kita takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat dan taat kepada Tuhan. Baik, sampai di sini Ibu sampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah ajar kami untuk belajar takut akan Tuhan, hormat, taat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang Yesus sudah ajarkan kepada kami. Dia mati di atas kayu salib karena dia taat kepada Bapaknya di surga dan takut hormat kepada Bapaknya di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.